Tukang belusukan itu bernama Gibran Rakabuming Raka. Itulah tesis yang saya ingin jadikan sebagai titik tolak dalam diskusi kita pada kesempatan kali ini. Anda semua yang mengikuti pemberitaan di media-media sosial, Anda melihat bagaimana sepak terjang seorang Gibran, wakil presiden kita, ketika dari satu bencana ke bencana yang lain, dari satu tempat di mana bencana itu terjadi ke tempat bencana yang lain terjadi, maka sosok yang bernama Gibran memastikan dirinya adalah seorang pemimpin yang mencitrakan diri sebagai pemimpin yang tidak berjarak dengan rakyat. Inilah yang kemudian tergambar dan sekaligus menjadi catatan kritis terhadap para pemimpin yang mencitrakan diri sebagai pemimpin yang justru berjarak dengan rakyat. Karena pemimpinnya tidak mau berkotor-kotor. Pemimpinnya menggunakan moda-moda transportasi yang sekali lagi justru menempatkan para pemimpin mereka adalah pemimpin yang justru tidak peduli dan tidak mau melakukan langkah-langkah yang memastikan diri mereka adalah pemimpin yang berpihak pada rakyat. Seorang Gibran tampil dengan citra bahwa ia belusukan kemana-mana. Ia masuk dari satu gang ke gang, dari satu kawasan bencana terjadi ke bencana dan tempat-tempat di mana rakyat langsung berhadapan dengan penderitaan yang mereka rasakan. Itulah yang kita lihat misalnya Gibran datang dari bencana di Bekasi ke Sukabumi, tempat bencana lainnya terjadi. Inilah yang kemudian teman-teman lihat bahwa ia tidak perlu menggunakan moda transportasi seperti helikopter atau seperti perahu karet. Ia langsung menyapa warga yang sedang mengalami kepayahan-kepayahan karena penderitaan dan menjadi korban dari bencana yang terjadi. Jadi, tesis saya adalah Gibran adalah si tukang belusukan itu. Mari kita membincang sosok yang bernama Gibran yang membuat kita semua yang terus-menerus nyinyir menjadi orang yang aneh rasanya kalau Anda tidak bisa mengapresiasi seorang yang bernama Gibran. Kalau kapitalisasi Anda selalu nyinyir terhadap sosok muda yang bernama Gibran, mungkin pandangan ini yang perlu diperbaiki karena cara pandang kita adalah cara pandang yang selalu negatif terhadap orang, termasuk terhadap realitas politik yang ada di tanah air kita. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, dalam diskursus filsafat, istilah citra atau pencitraan itu memang penting sekali. Dan ini lagi-lagi terhubung dengan mitologi dalam filsafat Yunani pada seorang tokoh mitologi Yunani, Narsisus. Namun bedanya, teman-teman, ketika kita melihat kisah Narsisus, yang dari situ kemudian kita menemukan istilah narsis, orang yang membangun pencitraan diri, yang ingin menjadikan dirinya sebagai pusat dari perhatian orang banyak, karena dirinya merasa sebagai orang yang paling oke, orang yang paling ganteng, orang yang paling cantik, dan segala sesuatu ada pada dirinya. Itu yang membuat akhirnya orang menempatkan dirinya itu sebagai orang yang mampu melakukan segala sesuatu tanpa membutuhkan kehadiran orang lain. Orang yang seperti ini sebetulnya orang yang kita sebut sekarang sebagai orang yang egois. Jadi orang yang egois adalah orang yang selalu menempatkan dirinya sebagai yang utama, yang penting,
dan ia kemudian tidak bisa menerima kehadiran orang lain. Dalam konteks ini teman-teman, orang yang narsis itu kemudian disebut sebagai orang yang terlalu berlebihan memuja dirinya sebagai orang yang paling oke di atas orang yang lain. Lalu ia menempatkan orang lain itu sebagai faktor pengganggu dan relasinya dengan orang lain itu dianggap sebagai relasi yang penuh dengan perseteruan, permusuhan, konflik, bahkan peperangan. Namun ketika kita memindahkan istilah citra dalam konteks narsisus atau istilahnya narsis, maka saya ingin katakan itu tidak ada pada sosok yang bernama Gibran. Kalaupun ada, maka usaha Gibran untuk menampilkan diri sebagai seorang yang mencitrakan apa adanya dan ingin mengusahakan dirinya dekat dengan orang lain, khususnya dengan rakyat yang sedang mengalami penderitaan, maka pencitraan seorang Gibran itu saya tidak pernah melihat bahwa Gibran sedang memamerkan sesuatu. Gibran sedang melakukan langkah dan tindakan yang justru membuat dirinya menjadi orang yang ingin merasa berlebih daripada orang lain, yang menempatkan dirinya sebagai orang yang paling penting dibandingkan orang lain. Justru pencitraan seorang Gibran itu ditemukan dengan ia terbuka dengan tindakan-tindakan yang nyata yang dibutuhkan oleh rakyat. Dalam konteks ini, pencitraan Gibran itu diperlihatkan pada kerja keras, kerja nyata dengan hadir mewakili negara ketika rakyat membutuhkan pertolongan dan bantuan mereka. Kita yang berpikiran waras pasti akan setuju dengan cara pandang yang saya bagikan ini. Tetapi sekali lagi saya terbuka bahwa semua kita berhak memiliki pandangan yang berbeda, dan salah satu perbedaan itu adalah kita terus-menerus melihat bagaimana banyak orang terus menganggap Gibran itu sebagai anak haram dari reformasi, anak haram dari demokrasi kita. Inilah yang terus-menerus diupayakan lewat serangan-serangan yang bertubi-tubi secara politis dan ideologis terhadap Gibran. Gibran seolah-olah dianggap sebagai sumber masalah. Dan karena itu tidak pernah kita, khususnya para kaum yang nyinyir, menempatkan Gibran itu dalam kacamata yang positif atau kacamata yang apresiatif. Kita selalu menganggap Gibran hanya mewakili pencitraan yang sedang narsis karena ia menganggap bahwa dirinya itu paling penting, bahkan ingin mengambil popularitas dari Presiden Prabowo Subianto. Saya ingin katakan tindakan itu tidak ada pada sosok yang bernama Gibran. Gibran sangat sadar bahwa seorang presiden adalah seorang yang mewakili apa yang ia sebut sebagai popularitas karena kekuasaan yang diemban oleh seorang presiden. Karena itu Gibran ketika hadir dari satu daerah ke daerah yang lain yang terdampak bencana dengan korban-korban yang ada, ia tidak pernah mewakili dirinya, tetapi ia terus mengatakan ia hadir mewakili Presiden Prabowo Subianto. Jadi tidak ada narsisme yang membuat kita melihat sosok Gibran ingin mengambil alih popularitas seorang Prabowo Subianto. Dalam konteks itu teman-teman, saya ingin kembali dalam diskusi kita kali ini. Sosok yang menarik menurut saya adalah Gibran karena ia menampilkan citra sebagai tukang belusukan. Beda dengan Pramono Anung yang harus menunjukkan dia berkuasa karena menaiki helikopter ketika melihat rakyat yang sedang terdampak menjadi korban banjir besar di Jabodetabek. Atau Rano Karno yang tidak mau bersusah-susah, berpayah-payah atau berkotor-kotor karena ia harus dicarikan kendaraan untuk membuat ia bisa pergi ke tempat-tempat di mana banjir itu terjadi. Padahal rakyat melihat bahwa Rano Karno sebetulnya bisa berjalan kaki, tetapi kenapa ia tidak mau untuk berkotor-kotor dengan rakyat yang melihat citra dirinya itu kemudian dengan tendensi bahwa seorang pemimpin
yang terrepresentasi pada seorang Rano Karno itu akhirnya membangun jarak dengan rakyat yang sedang menderita. Dalam konteks ini teman-teman, kita justru menemukan bahwa citra positif dibangun oleh seorang Gibran. Gibran adalah tukang belusukan, dan kekuatan retorika seorang Gibran bukan terletak pada kata-kata yang ia sampaikan, tetapi ia cukup menunjukkan pada kerja-kerja nyata, pada tindakan-tindakan yang ia lakukan mewakili negara, bahwa negara memastikan bahwa bertanggung jawab terhadap rakyat yang sedang terdampak oleh bencana yang mereka alami. Jadi kekuatan seorang Gibran kita semakin lama lihat, yaitu ia menjadi seorang pemimpin yang bertanggung jawab pada rakyat yang sedang membutuhkan kehadiran negara. Dan kekuatan retorika seorang Gibran adalah ketika ia menjadi tukang belusukan.